Zain dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang istilah jurnalistik dan pers. Nah, di sini ada yang tahu apa pengertian pers dan jurnalistik? Nah, kalau ada yang belum tahu, simak baik-baik ya. Nah, kata pers berasal dari bahasa Belanda, yaitu person, dan bahasa Inggris, yaitu press. Yang kedua-duanya memiliki arti menekan pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan kertas untuk menghasilkan sebuah karya cetak pada lembar kertas. Nah, ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada pasal 1/1 yang menerangkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik seperti mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, dan grafik maupun lainnya. Nah, dengan menggunakan media cetak dan segala jenis saluran media yang tersedia. Nah, di sini ada kata-kata segala jenis saluran yang tersedia. Maksudnya yaitu sudah mencakup berbagai media online seperti republika.co.id, KCM, media.com.id, dan sebagainya. Nah, apa sih pengertian jurnalistik? Pengertian jurnalistik ini sangat banyak. Nah, secara etimologi, jurnalistik ini memiliki dua suku, yaitu jurnal dan istik. Nah, jurnal berasal dari bahasa Perancis journal yang berarti catatan harian. Sedangkan menurut bahasa Latin, jurnal ini yaitu mengandung arti hari ini. Nah, sedangkan kata istik merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan yang dimaksud ini mewujudkan berbagai produk seni, dana atau keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan seperti kayu, batu, kertas, cat, atau suara. Dengan demikian, secara etimologis jurnalistik juga terkandung makna sebagai karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Nah, karya seni yang dimaksud ini memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian halayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Nah, kemudian secara lebih luas pengertian atau definisi jurnalistik ini adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah. Nah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani halayaknya sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku halayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya. Nah, di sini ada istilah atau pengertian menurut para ahli, yaitu salah satunya adalah Onung U. Effendi, yaitu mengatakan bahwa jurnalistik adalah teknik mengolah berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada halayak. Nah, pada mulanya jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang bersifat informatif saja. Nah, apa sih perbedaan antara pers, media, dan jurnalistik? Pers adalah lembaga penerbitan atau perusahaan medianya, sedangkan media sarana penyebarluasan informasi, produk pers atau produk lembaga penerbitan. Nah, jurnalistik adalah proses atau aktivitas peliputan dan penyajian informasi aktual yang dituangkan lembaga penerbit. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, dari saya sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Berikut ini merupakan prinsip dasar jurnalistik. Ada beberapa prinsip dasar jurnalistik yang wajib dipedomani atau yang wajib dipegang erat oleh seorang jurnalis. Yang pertama adalah kebenaran. Nilai kebenaran merupakan salah satu nilai yang paling mahal yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Ketika seorang jurnalis menyampaikan berita, hendaklah ia menyampaikan berita yang berdasarkan pada kebenaran yang terjadi di masyarakat, bukan sekedar berita hoak atau kabar angin saja. Kemudian seorang jurnalis harus setia kepada masyarakat, tidak berpihak kepada salah satu pihak saja atau berpihak pada perseorangan ataupun hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Ia harus memprioritaskan kebutuhan khalayak atau masyarakat. Kemudian verifikasi. Sangat penting bagi seorang jurnalis untuk memverifikasi berita yang ia dapatkan, informasi yang ia dapatkan. Jangan sampai berita yang ia dapatkan merupakan berita hoak atau kabar angin saja. Sebelum berita disampaikan kepada khalayak, mestinya atau harusnya seorang jurnalis harus memverifikasi atau memastikan bahwa berita tersebut merupakan fakta yang terjadi di masyarakat. Kemudian, elemen selanjutnya adalah independen. Seorang jurnalis harus mempunyai pendirian yang teguh, tidak terikat, seorang jurnalis tidak boleh terombang-ambing oleh isu yang ada. Kemudian elemen selanjutnya adalah pemantau. Seorang jurnalis adalah pemantau atau mata-mata bagi khalayak ramai atau bagi masyarakat. Ia merupakan penampung aspirasi atau penampung berita yang akan disampaikan kepada khalayak atau masyarakat. Jadi seorang jurnalis harus cerdas, harus cekatan dalam memilah dan memilih berita yang akan ia sampaikan kepada masyarakat. Jurnalis merupakan peta berita, peta informasi yang akan digunakan masyarakat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, elemen selanjutnya adalah membuat berita yang menarik. Agar berita yang akan disampaikan oleh seorang jurnalis, hendaknya berita tersebut merupakan berita dengan tema-tema yang menarik. Bukan berita yang monoton atau berita yang biasa-biasa saja. Harus berita yang hot atau yang sedang viral. Kemudian elemen selanjutnya ialah berita yang mudah dicerna. Selain menyampaikan berita yang menarik, seorang jurnalis bertugas untuk menyampaikan berita yang mudah untuk dicerna. Sehingga seorang jurnalis harus memiliki bahasa atau terampil dalam menyampaikan sebuah berita. Kemudian menggunakan hati nurani dalam menyampaikan sebuah berita atau mencari sebuah info atau fakta. Seorang jurnalis harus menggunakan hati nuraninya, tidak berdasarkan kepentingan pribadi, perseorangan ataupun kelompok, sehingga berita yang disampaikan merupakan hasil dari pencapaian hati nuraninya, hasil dari pertimbangan baik dan benar. Terima kasih. Itu saja beberapa prinsip dari seorang jurnalis yang harus dipedomani dan dipegang teguh. Terima kasih. Prasana dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari jurnalistik. Nah, jurnalistik mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pengasah kemampuan menulis agar semua peristiwa pada hari ini tercatat secara rapi. Nah, kemudian ada beberapa fungsi dari jurnalistik. Yang pertama yaitu sebagai
informasi. Jurnalistik di sini adalah sebagai pemberi informasi kepada pembaca atau publik. Nah, informasi yang disajikan melalui karya-karya jurnalistik yaitu seperti berita, reportase, dan lain sebagainya. Nah, informasi yang diberikan tidak hanya sebatas peristiwa-peristiwa saja, melainkan seperti ide, gagasan, atau pendapat-pendapat orang lain yang memang layak untuk disajikan atau untuk disampaikan ke publik, kepada pembaca. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi hiburan. Jurnalistik di sini juga sebagai fungsi hiburan. Jadi di dalamnya tidak hanya sebatas tentang peristiwa-peristiwa saja, akan tetapi ada bentuk karya fiksinya juga. Nah, karya fiksinya itu seperti cerpen, kemudian ada cerita bergambar, ada gambar-gambar karikatur, dan lain sebagainya. Nah, adanya karya fiksi di sini yaitu untuk merilekskan pikiran pembaca karena sudah lelah akan kesibukan aktivitas kehidupannya. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi dari fungsi jurnalistik, yaitu fungsi kontrol atau kontrol sosial. Jadi tidak hanya sebatas pemberi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa saja, akan tetapi berkewajiban untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau pendapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Kemudian selanjutnya ada fungsi edukasi atau pendidikan. Media jurnalistik juga harus bisa berfungsi sebagai pendidikan kepada masyarakat pembaca, memberikan pengetahuan, nasihat-nasihat, dan hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan. Kemudian fungsi yang kelima dari jurnalistik yaitu sebagai keilmuan. Jurnalistik itu hendaknya juga menjadi media yang dapat memberikan keilmuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, fungsi keilmuan ini erat kaitannya dengan fungsi edukasi atau pendidikan. Nah, namun fungsi dari keilmuan itu lebih ditekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan fungsi edukasi itu ditekankan pada aspek pendidikan atau pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu ada fungsi jurnalistik sebagai perdamaian. Jadi media jurnalistik ini harus bisa menjadi jembatan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, karya jurnalistik ini hendaknya tidak memancing konflik baru atau memperkeruh konflik yang sudah ada. Jadi media harus menjadi mediator perdamaian, bukan malah sebaliknya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa media jurnalistik ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, orang yang bergelut dalam media jurnalistik, dalam dunia jurnalistik ini mempunyai beban dan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, kemudian menyajikan hiburan, kemudian melakukan kontrol sosial, memberikan edukasi, dan menyumbangkan pengetahuan keilmuan bagi masyarakat. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.